Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Arif. Lahirnya semangat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Muatan PPKN KD 3.3 dan 3.4. Tujuan pembelajaran: 1. Mengetahui peristiwa-peristiwa penting lahirnya persatuan dan kesatuan di Indonesia. 2. Menjelaskan peristiwa-peristiwa penting lahirnya persatuan dan kesatuan di Indonesia. 3. Menyebutkan usaha-usaha mempertahankan persatuan dan kesatuan. 4. Menyebutkan nilai-nilai penting yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa lahirnya semangat persatuan dan kesatuan. Peristiwa penting yang pertama adalah berdirinya Organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Didirikan oleh Dr. Sutomo atas prakarsa Dr. Wahidin Sudirohusodo. Arti penting Budi Utomo adalah sebagai organisasi modern pertama di Indonesia. Dan tujuan dari Budi Utomo yaitu membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Sehingga setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Peristiwa penting yang kedua adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda diadakan pada saat Kongres Pemuda kedua, yaitu tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Diikuti oleh perwakilan pemuda dari setiap daerah di Indonesia. Antara lain ada Yong Yava, Yong Ambon, Yong Celebes, Yong Batak, Yong Sumateranen Bon, Yong Islamiten Bon, Sekar Rukun, PPPI, Pemuda Kaum Betawi, dan lain-lain. Tujuan Sumpah Pemuda yaitu keinginan para pemuda untuk bersatu lepas dari penjajahan. Adapun bunyi Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hal-hal penting di dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Pertama, janji pemuda yang mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Kedua, untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman dinyanyikan. Ketiga,
bahasa Indonesia diakui atau disepakati sebagai bahasa persatuan. Peristiwa yang ketiga adalah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta. Arti penting proklamasi kemerdekaan yaitu sebuah deklarasi yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, sehingga berhak untuk mengatur pemerintahannya sendiri, terbebas dari campur tangan penjajah. Berikut isi teks proklamasi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Latar belakang proklamasi. 1. Kekalahan Jepang atas sekutu ditandai dengan kota Hiroshima dan Nagasaki berhasil dibom atom oleh tentara sekutu. Akibatnya, Jepang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu. 2. Kekosongan kekuasaan di Indonesia. 3. Peristiwa Rengas Dengklok. Para pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, sebuah desa kecil di Jawa Barat. Para pemuda diwakili oleh Sultan Syahrir mendesak Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan. Setelah didesak, akhirnya Soekarno setuju. Setelah setuju, keesokan harinya Soekarno dan Hatta dikembalikan ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Laksamana Muda Tadashi Maeda adalah orang Jepang yang peduli dengan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo merumuskan teks proklamasi. Nah, demikian tadi 3 peristiwa penting yang memicu semangat persatuan dan kesatuan di Indonesia. Berikutnya nilai-nilai penting yang dapat kita ambil dari serangkaian peristiwa tadi, yaitu 1. Nilai persatuan dan kesatuan. 2. Nilai cinta tanah air atau nasionalisme.
3. Nilai keberanian. 4. Nilai rela berkorban. 5. Nilai pantang menyerah. Usaha-usaha dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Antara lain, 1. Menghormati keberagaman yang ada di Indonesia. 2. Tidak saling mengejek satu sama lain. 3. Menjunjung tinggi sikap toleransi. 4. Menjaga sikap cinta tanah air dan bangsa. 5. Menghargai hak dan kewajiban orang lain. Kesimpulan, semangat persatuan dan kesatuan memiliki arti penting dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Persatuan dan kesatuan harus tetap kita jaga untuk mewujudkan tujuan bangsa dan negara. Sebagai penutup, Muhammad Hatta mengatakan, jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita